3 kapal ikan milik nelayan Vietnam diledakkan dan ditenggelamkan di perairan Natuna, Kota Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau. Dalam eksekusi ini, 3 kapal perang TNI Angkatan Laut dan 3 kapal gabungan pemerintah dan Bakor Kamla diterjunkan. 3 kapal Vietnam ini adalah bagian dari 78 kapal yang berhasil ditangkap dan disita oleh TNI Angkatan Laut saat berpatroli. Penenggelaman 3 kapal ikan Vietnam ini telah sesuai dengan undang-undang hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan seluruh awak ketiga kapal akan mendapatkan hukuman sesuai peraturan. Menurut data yang kami dapatkan selama November 2014, sudah ada 6 kapal asing dari Thailand dan Vietnam yang ditangkap oleh KKP karena melakukan penangkapan ikan ilegal di wilayah Indonesia. Nah, tadi kita juga sudah lihat begitu sensasional gambarnya di mana ada 3 kapal asing diledakkan. Untuk membahas lebih mengenai hal ini, sudah kami hadirkan Kepala Pusat Penerangan TNI, yaitu Majen TNI Fuad Bashar. Selamat pagi, Pak Fuad. Selamat pagi. Selamat pagi. Luar biasa sekali. Selamat pagi. Selamat pagi netizen. Iya, ini kita pengen konfirmasi dulu nih, benar nggak sih jumlahnya seperti yang Marisa katakan sejak November ada 6 jumlahnya yang sudah ditangkap dan yang kalau ditenggelamkan ada 3? Ya sebenarnya sudah ditangkap cukup banyak ya, sampai sekarang sudah cukup banyak. Yang kita tenggelamkan secara resmi 3 kemarin itu, yang kita memang deklarkan. Dan sebelum-sebelumnya juga pernah kita tenggelamkan karena memang sudah ingkrah keputusannya gitu. Jadi yang terekspos 3 itu sehingga orang melihat, oh kok baru 3 kan gitu, sebenarnya sudah banyak. Dan ini juga masih banyak, kan ditenggelamkan masih banyak sebenarnya. Sejauh ini kalau misalnya dari data terakhir, kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia itu ada berapa sih Pak Fuad? Kalau saya hitung berapa itu ya mungkin saya nggak tahu persis datanya, tapi dari hasil saya kemarin ke lapangan itu, jadi mereka masuk itu cukup banyak gitu. Seperti yang saya dapatkan informasi itu, misalnya satu kali itu mereka masuk tuh bukan 1-2 begitu, mereka pakai grup masuk gitu. Jadi ada kapal penampung diletakkan di laut bebas, kemudian kapal-kapal yang ilegal ini masuk, mungkin sekitar 10, 20 atau berapa gitu. Nah, itulah yang kita kejar. Nah, kita mengejar dengan satu kapal, mereka kan nyebar. Jadi kita nggak bisa tangkap semuanya gitu. Jadi, dan ini kita laksanakan terus. Itu makanya saya katakan bahwa biaya untuk penangkapan itu sendiri cukup besar ya, membutuhkan bahan bakar yang cukup banyak gitu. Tapi anggaran untuk di TNI Angkatan Laut ya khususnya dalam hal ini apakah memang memadai? Kalau dikatakan memadai ya seperti sekarang ini, kalau misalnya sudah cukup, saya katakan cukup, berarti sangat banyak akan kita tangkap gitu loh. Nah, jadi kalau memadai ya untuk sekedar operasi kita ya sudah bisa lah. Anggaran dari TNI ya, bukan dari Angkatan Laut. Jadi dari TNI, operasi ini semua dari TNI. Jadi yang menggerakkan Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat itu semua itu adalah Mabes TNI. Angkatan-angkatan itu semua membina. Jadi anggaran itu dikucurkan oleh TNI, anggaran operasi sesuai dengan jatah yang diberikan kepada kita. Nah, saya mungkin nggak bisa nyebutkan mungkin berapa persen, ya itulah yang saya katakan keterbatasan selama ini kan ada di sana. Tapi saya tertarik dengan proses atau prosedur untuk sampai sebuah kapal atau yang melakukan illegal fishing ini ditenggelamkan. Tahapannya apa saja sih? Pertama kali sejak melihat kapal tersebut. Ya, jadi kan begini ya, kita ada Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 ya tentang perikanan. Di sana salah satu pasalnya itu mengatakan kalau kapal yang masuk itu berbendera asing itu harus dicek dari mana. Kemudian kalau kapal itu berbendera Indonesia juga harus dicek apakah itu kapal asing yang berbendera Indonesia. Kemudian awaknya itu dari mana? Apakah awaknya orang Indonesia atau orang asing gitu. Kemudian dicek lagi surat-suratnya. Apakah mereka masuk dengan surat-surat yang lengkap atau tidak. Karena kan tidak dilarang juga orang cari ikan di Indonesia, tidak dilarang. Dengan catatan ada perizinan dari Indonesia, artinya harus ada yang dibayar ke negara kan gitu. Nah kalau semua itu sudah tidak memenuhi syarat, maka kapal itu akan diperintahkan untuk ke pantai, merapat ke pantai. Nah kalau mereka tidak mau, akan diduduki oleh Angkatan Laut, masuk, kemudian dikuasai, kemudian awaknya difungsikan. Kapal itu kita kendalikan sendiri. Nah, untung syukur-syukur mereka nggak sampai ngelawan. Kalau mereka sampai ngelawan, apalagi kalau bersenjata, ya kita tenggelamkan di tempat gitu. Tadi kan Pak Fuad juga mengatakan bahwa ini tuh sebenarnya ada kapal yang menampung ikan-ikan ini loh. Udah gitu mereka menyebar 10-20 kapal gitu. Kalau misalnya TNI mengatakan ya dana kita kan ya terbatas gitu. Sedangkan banyak sekali kapal yang harus istilahnya ditangkap gitu. Adakah rencana dari TNI gitu langsung menyasar saja ke kapal penampungnya? Kapal penampung kan di laut bebas ya. Kita kan tidak boleh, itu bukan ininya kita. Mereka kan di laut bebas, bukan di laut kita. Kalau di laut kita ya kita kapal penampungnya kita ambil. Berarti strategi yang lebih efektif akan seperti apa tuh Pak? Untuk lebih efektif sebenarnya kita optimalkan operasi kita. Kita optimalkan operasi kita. Kalau kita optimalkan operasi, mau tidak mau biaya harus lebih besar gitu. Tapi kalau memang prioritas negara ke sana,
kalau saya membaca kemarin pernyataan dari KKP itu bahwa kehilangan 1 tahun itu 360 triliun ya. Yang ulangi 300 triliun. Dari 360 seharusnya yang dapat cuma 60, berarti 300 triliun. Saya kira anggaran operasi tidak terlalu besar. Makanya selalu dikatakan bahwa tentara itu sepertinya konsumtif gitu, sepertinya konsumtif, dan memang organisasi yang konsumtif. Tapi tanpa tentara yang kuat, negara akan lebih konsumtif daripada apa yang ada sekarang kan gitu. Betul. Negara tidak akan produktif gitu. Bapak tadi juga sudah mengatakan bahwa sebetulnya operasi kayak penenggelaman kapal ini sudah berlangsung sudah sejak lama, dan bahkan juga yang saya tahu dari data terakhir adalah dari 2006 tuh sudah ada penenggelaman kapal gitu. Tapi mengapa baru sekarang kayaknya yang lagi santer banget dan cepat sekali seperti 3 kapal ini tuh kan dalam 1 bulan sidang selesai langsung blar. Sudah ledakan gitu. Apa ya perbedaan zaman dulu dengan sekarang? Jadi kan begini ya, saya tidak mau menyelihat perbedaan, tapi yang jelas setiap pemerintah itu kan punya skala prioritas ya. Pemerintah di sini skala prioritas di sini, pemerintahan ini skala prioritasnya di sini. Nah kebetulan pemerintah sekarang skala prioritasnya adalah masalah kemaritiman kan gitu, kemaritiman. Di antaranya ya sekarang itu maritim itu bagaimana kedaulatan maritim kita, bagaimana produktivitas maritim kita, bagaimana maritim ini bisa menghasilkan devisa negara yang besar sehingga mensejahterakan rakyat, sehingga sekarang lebih terfokus ke sana. Sehingga kita TNI ini kan aparat negara yang bertanggung jawab terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa. Jadi kalau sudah menyangkut 3 hal itu apapun akan kita kerjakan. Nah, kita mengerjakan itu tentu sesuai dengan koridor-koridor hukum yang ada. Jadi seperti saya sampaikan tadi itu, mulai dari tahap-tahap yang sifatnya persuasif sampai nanti saatnya sampai kita harus tenggelamkan di tempat yang kita tenggelamkan. Oke, apakah dengan menenggelamkan kapal-kapal yang kalau menurut banyak pengamat mengatakan ini kapal-kapal kecil loh sebenarnya, ataukah memang itu sudah sesuai dengan koridornya, artinya kapal-kapal kecil dulu yang ditenggelamkan, atau memang ada satu yang dikatakan ini hanya sebagai sebuah pencitraan saja yang ingin ditampilkan oleh pemerintahan Joko Widodo ini? Saya kira begini ya, jadi kapal yang masuk itu kan macam-macam ukuran. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Kalau kemarin lumayan besar itu yang kita tangkap itu cuma yang besar, 104 gross ton kemarin itu cukup besar ya. Ini bukan suatu hal yang sifatnya hanya sesaat atau mungkin untuk ditampilkan pencitraan saja, tidak. Seperti saya sampaikan tadi itu, dari kecil atau dari sedang sampai sekian buah dia akan menjadi besar gitu loh. Itu yang saya katakan, ada suatu kapal yang besar tapi di luar daerah kita, sekian buah kapal kecilnya akan menjadi besar hasilnya apabila sudah digabungkan jadi satu. Ya kita yang kita tangkap ya itu yang masuk. Yang masuk itu mereka bukan yang besar-besar itu. Oke, tapi dengan upaya gigih yang ditampilkan saat ini nih, terutama oleh TNI dan juga pemerintahan dan juga Kementerian Kelautan dan Perikanan, ini kan akan ada impact-nya, yaitu respon dari negara-negara tetangga, ya kan? Dan ini kan mungkin bisa mempengaruhi hubungan bilateral. Kira-kira bagaimana sikap dari TNI menyikapi itu? Mungkin kalau kita salah menangani bisa terjadi. Kalau kita salah menangani. Tapi kalau kita tangani sesuai dengan prosedur hukum kan tidak ada yang salah. Orang dihukum mati aja nggak salah kok apabila memang sudah sesuai prosedur hukumnya kan gitu. Ada seseorang. Kita kan banyak juga warga kita dihukum mati di Saudi Arabia, setelah dihukum mati kita juga nggak bisa apa-apa karena memang hukumnya mereka begitu dan mereka jalankan sesuai prosedur. Nah kita juga lakukan seperti itu. Makanya saya katakan tadi itu kita tidak semena-mena ketemu langsung tembak tenggelamkan. Oh tidak, proses itu prosedur kita jalankan satu persatu. Nah apabila memang di lapangan itu prosedur yang terakhir kita berikan mereka tidak, ya tetap kita tenggelamkan langsung di tempat. Akhirnya nggak perlu lagi prosedur hukum kan gitu. Tapi kalau misalnya mereka masih mau mengikuti prosedur itu, maka kita akan jalankan. Sudah ada dampak dari jumlah kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia nggak Pak? Maksudnya sebelum peledakan 3 kapal kemarin, datanya berapa? Kemudian setelah ada peledakan, sekarang seperti apa dampaknya di perairan Indonesia? Saya nggak bisa mengatakan jumlah, tapi secara fisik dari patroli kita melihat ada kekurangan. Tapi tentu pastinya ini nanti dari KKP, mereka akan hitung nanti bagaimana produktivitas mereka di laut nanti setelah kejadian-kejadian ini. Nah kita harapkan akan begitu terus. Kita akan mengharapkan semuanya jadi shock terapi juga sekaligus. Gitu. Jadi kalau bisa kita tidak menenggelamkan, kenapa harus kita tenggelamkan? Betul. Jadi cukup mereka melihat beberapa kali kita laksanakan, oh ini serius kan gitu, sehingga mereka tinggalkan, kan nggak melakukan itu. Gitu. Dan karena juga mendapatkan ini loh, tambahan income bagi nelayan Indonesia. Betul nggak sih sebenarnya ada data seperti itu? Oh untuk apabila mereka nggak masuk? Iya. Oh sangat-sangat. Jadi yang saya dengar dari ini kemarin ya dari masyarakat nelayan kita itu, ini cukup memprihatinkan gitu. Jadi mereka tuh kalau sudah masuk, itu nelayan kecil kita pakai perahu-perahu kecil tuh kalau nggak mau didorong habis-habis sama dia. Itu ceritanya masyarakat begitu gitu loh. Jadi ini memang harus kita serius tangani ini. Baik. Strategi kedepannya seperti apa tuh Pak Fuad untuk memastikan bahwa ya kita tuh nggak istilahnya kayak nggak
nunggu masuk dulu, udah gitu baru dicegah gitu. Jadi ada kayak Tindakan preventifnya. preemptive Jadi begini strike ya, gitu loh. Angkatan Laut, Angkatan Udara itu ada namanya operasi sepanjang tahun. Jadi setiap hari itu mereka beroperasi gitu loh. Nah, cuman selama ini operasinya kan kita batasi dengan jumlah kapal karena kemampuan dukungan-dukungan yang diberikan ya. Nah, nanti ini dengan adanya kebijakan baru dari pemerintah, saya punya suatu keyakinan, TNI punya suatu keyakinan bahwa dukungan pemerintah akan optimal, maka operasi ini akan lebih Kebijakan yang paling optimal. diharapkan yang mana sih Pak? Ya maksudnya untuk dukungan operasi ini harus semakin besar gitu. Dana gitu ya. Dari segi dana? Ya atau dari otomatis segi- lah. Kalau dukungan operasi otomatis larinya ke dana. Kalau alutsista kita sudah cukup ini ya. Dan sekarang juga dalam pertumbuhan terus ini. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Fuad Basya, Kepala Pusat Penerangan dari TNI atas informasinya. Ini juga bagi kita masyarakat tentunya menjadi satu informasi tapi juga motivasi untuk terus juga menghargai kinerja dari TNI, kemudian juga dari Badan Koordinasi Keamanan Laut serta Kementerian Kelautan dan Perikanan Betul, dan juga harapan baru dong bagi nelayan-nelayan kita. Jadi memperkuat kemaritiman ini sudah mulai kelihatan. Betul, dan jangan lupa untuk ayo kita dukung gerakan makan ikan ya. Thank you sekali lagi. Oke, terima kasih, Pak. kasih. Terima kasih. Baik.